seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama satu pekan ke belakang. Berita pertama dari Kota Padang. Musabaqah hafalan Al-Quran dan hadis Amir Sultan tingkat nasional segera dimulai. 2 orang siswa Dar Al-Iman lulus menjadi peserta. Berikut informasinya. Musabaqah hafalan Al-Quran dan hadis MHQH Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Ali Saud tingkat nasional ke-13 segera dilaksanakan pada 22 hingga 25 Maret 2021 mendatang di Jakarta. Dilansir dari kemenak.go.id, kepastian ini disampaikan Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Juraidi, usai menerima surat rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. MHQH merupakan gelaran yang dilaksanakan rutin setiap tahun dan merupakan event kerjasama antara Kedutaan Besar Saudi Arabia dengan Kementerian Agama. Musabaqah ini akan terbagi dalam 5 cabang hafalan Quran, yakni hafalan Al-Quran 10 juz, 5 juz, 20 juz, dan 30 juz putra dan putri, dan 1 cabang hafalan hadis dari kitab Umdatul Ahkam kategori putra. Dalam menyambut event ini, sekolah yang berada di bawah Yayasan Darul Iman Kota Padang, yakni Sekolah Menengah Atas Darul Iman Islamic Boarding School atau SMA DIBS, dan Pondok Pesantren Tahfiz Putra Darul Iman, mengirim utusan untuk mengikuti seleksi peserta MHQH Amir Sultan ke-13. Alhamdulillah, untuk tahun ini kita mendapatkan undangan dari panitia MHQ Amir Sultan yang ada di Jakarta untuk mengikuti lomba MHQ tingkat nasional di tahun ini. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu dilaksanakanlah kegiatan seleksi atau verifikasi oleh panitia dengan pengujian secara online. Dan kemudian setelah itu alhamdulillah dilaksanakan pengumuman dan salah satu anak kita di SMA Darul Iman Islamic Boarding School dinyatakan lulus verifikasi dan lolos ke tingkat nasional untuk mengikuti lomba MHQ tingkat nasional. Alhamdulillah tingkat 15 juz ya, atas nama Afifah ya, putri. Selanjutnya dijelaskan Ustadz Rahmat Ridho, bagian kesantrian Ponpes Tahfiz Putra Darul Iman. Pihak Ponpes mengirim 2 orang santri untuk mengikuti seleksi peserta. Ketika kita utus kemarin kita kirim ketika seleksi itu kita utus 2 orang santri. Yang pertama dari kategori hafalan 10 juz dari Al-Quran, itu pertama kita utus ananda kita Muhammad Ihsan yang sekarang duduk di kelas 4 pondok atau setingkat 1 SMA. Dan untuk hadis Umdatul Ahkam yang dilombakan kategori Hifzul Hadis, itu ananda kita Rayandra Husnatul Amin. Dan ananda kita ini sekarang duduk di bangku kelas 5 pondok atau kelas 2 setingkat kelas 2 SMA. Dan alhamdulillah yang diterima untuk kategori hadis yaitu ananda kita Rayandra Husnatul Amin yang duduk di kelas 5 pondok atau setingkat kelas 2 SMA. Kemudian juga disebutkan untuk keberangkatan ke Jakarta, panitia menyediakan tiket pergi dan pulang untuk peserta secara gratis. Syauki melaporkan. Alhamdulillah, kita doakan semoga Ananda Afifah dan Royandra dapat berlomba dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya masih dari Kota Padang. TKIT 1 Dar El Iman, tonggak sejarah munculnya pendidikan taman kanak-kanak di Yayasan Dar El Iman. Berikut informasinya. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu TKIT 1 Dar El Iman merupakan TKIT pertama yang dimiliki Yayasan Dar El Iman, di mana sebelumnya TKIT 1 ini telah melalui banyak perpindahan tempat. Hingga akhirnya saat ini TK tersebut berlokasi di Jalan Sawahan Dalam 1 nomor 11, Kelurahan Sawahan Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dijelaskan Nisa selaku Kepala TKIT 1 Dar El Iman, ia menceritakan dahulu jamaah yang mengikuti kajian sunnah berkeinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Maka, dari keinginan ini, muncullah wacana untuk membuka taman kanak-kanak. Berawal di sebuah garasi rumah Ustadz Alfi Syam, dibukalah sekolah TKIT Dar El Iman pada tahun ajaran 2008-2009. Pada awalnya, murid hanya dari anak para jemaah. Alhamdulillah, ungkap Nisa saat ditemui Kabah Surau, Selasa 16 Maret 2021. Sampai saat ini, sekolah TKIT Dar El Iman terus berkembang, dan sekarang TKIT Dar El Iman sudah ada di 3 lokasi, yakni TKIT 1 yang telah disebutkan, kemudian TKIT 2 yang berlokasi di Komplek Yayasan Dar El Iman, Jalan Gajah Mada, Gang BPKB 2, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, dan terakhir TKIT 3 yang berlokasi di Gunung Juaro, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Program unggulan yang dimiliki TKIT Dar El Iman yakni tahsin, tahfiz, adab sehari-hari sesuai sunnah, dan persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Metode yang digunakan untuk merealisasikan program unggulan tersebut seperti tahsin, yakni murid satu persatu membaca buku Qiraatil lil Atfal di hadapan guru yang sudah mengikuti program tahsin di LT2Q. Selanjutnya, metode dalam program tahfiz, guru menuliskan ayat yang dihafal di papan tulis. Kemudian, guru membaca kepada anak kata per kata dari ayat yang dihafal dan ditirukan oleh murid. Atau, guru membacakan satu ayat secara penuh, kemudian ditiru oleh murid. Selain itu, murid dikenalkan dengan adab sehari-hari yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian mempraktekkan selama di sekolah dalam bimbingan dan pengawasan guru, dan selama di rumah dalam bimbingan dan pengawasan orang tua. Dalam persiapan calistung atau baca, tulis, dan berhitung, anak belajar sambil bermain dengan pendekatan sistem sentra. Hingga saat ini, jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2020-2021 di TKIT 1 Dar El Iman adalah sebanyak 44 orang anak, di mana TKIT 1 telah meluluskan alumni sebanyak kurang lebih 300 orang anak. Dengan perjalanan yang cukup panjang ini, Nisa berharap ke depan TKIT mempunyai tenaga pengajar dengan pemahaman agama yang baik dan benar, serta profesional. Kemudian diharapkan guru-guru tetap nyaman mengajar di TKIT 1 Dar El Iman, sehingga tidak berganti guru setiap tahun. Terakhir, diharapkan TKIT 1 ini memiliki gedung sendiri. Syaugi melaporkan. Masya Allah, perkembangan unit TKIT Yayasan Dar El Iman sangat pesat. Minat masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di Yayasan Dar El Iman membuat pihak yayasan mengembangkan hingga memiliki 3 unit TKIT. Semoga kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Yayasan Dar El Iman terus meningkat dan kualitas pendidikannya pun terus ditingkatkan. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya, Yayasan Dar El Iman melalui divisi sosial melakukan dakwah sosial ke Mentawai. Berikut informasinya. Yayasan Dar El Iman melalui Dar El Iman Peduli mengadakan tebar sembako dan pengobatan gratis untuk para mu'alaf di pedalaman Mentawai. Agenda ini diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 16 Maret 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan sosial ini
tersebar di beberapa titik pedalaman Kepulauan Mentawai, yakni Desa Mangorot, Desa Rokdok, Desa Madoba, Desa Ugai, Desa Salapa, Desa Tinambu, dan Desa Magosi. Untuk menuju desa tersebut, tim harus melalui jalur laut, sungai, dan jalan setapak di dalam hutan. Karena memang tidak ada akses jalan yang layak dilalui untuk pergi ke desa-desa tersebut. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan dakwah sosial Darul Iman Fiduli, Yayasan Darul Iman, dan Surau TV, di mana ini adalah hari pertama kegiatan kita, yaitu di tepatnya kita mengadakan kegiatan di Dusun Simalakla, Desa Saibi, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Barat. Alhamdulillah, ya, pada hari ini kita mengadakan kegiatan pengobatan gratis. Kegiatan ini, ya, dengan mendatangkan tim dokter dari Kota Padang, ya. Jadi secara khusus kita mengadakan kegiatan pengobatan gratis untuk masyarakat yang ada di Dusun Simalakla dan dusun yang berada di dekat Simalakla juga, di mana pengobatan gratis ini kita adakan, ya, untuk masyarakat kita di sini, ya, meliputi juga Muslim dan non Muslim. Mereka datang ke sini dan juga diberikan obat. Samping itu mereka juga diberikan bingkisan. Masyarakat sangat antusias dengan agenda ini, terutama pengobatan gratis. Jumlah peserta yang mengikuti melebihi dari target yang direncanakan. Karena memang tidak hanya kaum muslim yang datang untuk mengikuti pengobatan gratis, non-muslim pun juga ikut serta. Semoga ini bisa menjadi jalan hidayah untuk mereka. Tebar sembako dan pengobatan gratis ini merupakan salah satu bentuk penyaluran dana donatur yang didonasikan ke Dar El Iman Peduli, Yayasan Dar El Iman. Bagi kaum muslimin atau perantau yang juga ingin mensukseskan agenda-agenda sosial Dar El Iman Peduli lainnya, silakan mengirimkan donasinya ke rekening BNI Syariah dengan nomor 111-222-5716 atas nama Yayasan Dar El Iman. Jeffrey melaporkan. Selanjutnya, informasi pembangunan. Kelas SD IT2 Dar El Iman yang terbakar Desember lalu, tahun ajaran baru siap digunakan. Berikut informasinya. Musibah kebakaran yang menimpa Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT 2 Dar El Iman pada bulan Desember lalu menghanguskan satu lantai yang berisi beberapa ruang belajar. Ruang belajar yang baru saja dipersiapkan untuk menyambut siswa pada tahun ajaran lalu belum sempat digunakan karena wabah pandemi COVID-19 melanda, sehingga para siswa dirumahkan. Kemudian bertepatan dengan pandemi, musibah kebakaran pun terjadi. Hingga saat ini renovasi kelas bekas terbakar tersebut terus berlanjut. Diungkapkan Koordinator Divisi Pembangunan Yayasan Dar El Iman, yakni Yosep, pengerjaan di lapangan telah sampai sekitar 70%. Untuk pekerjaan SDIT 2 yang berlokasi di Kompleks Sastra Mart Lubuk Begalung Padang, kita sudah mulai pekerjaan semenjak bulan Desember dan sampai sekarang kita lihat pekerjaan masih berlangsung. Adapun pekerjaan yang sudah kita kerjakan diantaranya adalah pengatapan, kemudian pemasangan plafon, pengacian dinding. Itu yang sudah kita kerjakan sampai sekarang. Rencana kita kemarin untuk penyelesaian pekerjaan kita targetkan dalam waktu 3 bulan. Qadarullah, dalam pelaksanaan kita terutama terkendala cuaca, kemudian terkendala dengan mobilisasi material yang mana kita bekerja di lantai 2. Jadi kita harus melakukan pemindahan material dari bawah kemudian ke atas. Itu merupakan dua hal yang menjadi kendala kita.
sehingga target yang kita rencanakan 3 bulan tidak sepenuhnya terrealisasi. Untuk kedepannya kita akan mengerjakan beberapa lagi item pekerjaan, diantaranya adalah yang sedang kita kerjakan sekarang, yaitu pemasangan lantai granit, kemudian instalasi listrik, lampu dan kipas angin, kemudian pekerjaan jendela dan pintu dari aluminium. Itu kita targetkan insya Allah 2 sampai 3 bulan ke depan, karena terkait juga dengan material yang harus kita sediakan. Demikian. Sementara itu, Kepala Sekolah SDIT 2 Darul Iman, Edi Wirman, menyebutkan sejauh ini kegiatan belajar mengajar di SDIT 2 Darul Iman tetap kondusif, walaupun kekurangan kelas. Ya, kegiatan alhamdulillah anak-anak sekarang ini sedang penilaian tengah semester. Alhamdulillah dengan ruangan yang terbatas, ya kita cukupkan, kita buat anak-anak se-enjoy mungkin. Alhamdulillah juga kita tidak mendapatkan apa-apa komplain atau keluhan dari orang tua murid walaupun dengan kondisi begini, alhamdulillah. Jadi cuma harapan kita tentu saja kita ya artinya untuk semester depan tentu sudah kita siapkan ya sesuai dengan standar yang ada. Itu yang harapan saya sebagai mudir. Jadi yang paling lambat sekali ya sebulan sebelum ajaran baru, karena ada pembenahan di sana sini hendaknya sudah rampung. Juga disebutkan Edi Wirman, saat ini SDIT 2 masih membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB gelombang kedua. Karena belum memenuhi kuota, maka penerimaan kembali dibuka hingga 31 Maret 2021 mendatang. Dikatakannya, setelah gelombang kedua ini, tidak ada lagi penerimaan, berapapun jumlah siswa akan diterima. Syauki melaporkan. Semoga renovasi yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan selesai sesuai target yang direncanakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, masih informasi pembangunan. Pembangunan masjid di Ponpes Tahfiz Darul Iman telah dimulai. Berikut informasinya. Setelah semua berkas dan persyaratan dilengkapi beberapa waktu yang lalu, akhirnya pembangunan masjid di lingkungan Pondok Pesantren Ponpes Tahfiz Darul Iman mulai dikerjakan. Pekerjaan diawali dari mendatangkan 2 alat berat jenis eskavator dan bulldozer yang saat ini telah beroperasi sejak hari Rabu, 17 Maret 2021. Hal ini dijelaskan oleh Koordinator Divisi Pembangunan Yayasan Darul Iman, Yosep, saat ditemui Kabar Surau, Kamis 18 Maret 2021. Untuk kegiatan pembangunan masjid di Pondok Pesantren Darul Iman, kita sudah melakukan kegiatan land clearing dengan mendatangkan 2 alat berat jenis ekskavator dan bulldozer. Alhamdulillah alat berat kita masuk pada hari Selasa dan sudah mulai beraktivitas pada hari Rabu kemarin, dan sampai sekarang alat masih beroperasi untuk pekerjaan perataan land clearing. Untuk pekerjaan kita yang pertama adalah pekerjaan pendahuluan, yaitu pematangan lahan. Di antaranya adalah meratakan tanah sesuai dengan elevasi yang kita tentukan, sesuai dengan bangunan kita yang ada. Setelah itu kita mulai melakukan pemancangan patok dan menentukan titik bangunan sesuai dengan arah kiblat. Insya Allah kita nanti akan mendatangkan kembali tim dari Kemenak untuk melakukan pematokan penentuan arah kiblat. Ditargetkan pembangunan Masjid bin Sainir yang pembiayaannya berasal dari seorang muhsinin dapat selesai selama 6 bulan, di mana pengerjaannya telah dimulai pada hari Rabu 17 Februari 2021 lalu. Untuk pengerjaan pendahuluan yang sedang berjalan, ditargetkan selama 1 bulan. Syaugi melaporkan. Alhamdulillah, pembangunan yang kita tunggu akhirnya telah berjalan. Kita harapkan pembangunan ini selesai tanpa ada kendala sedikit pun, sehingga bisa kita gunakan untuk sarana beribadah dan menuntut ilmu nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabasro kita pada edisi kali ini.
Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabar Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabarsurau.co.id. Kemudian redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi kabarsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang telah menginformasikan kegiatannya kepada kami. Semoga informasi tadi dapat mencerahkan para pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.